Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Berbahagia sekali kali ini saya bisa bertandang lagi ke kediaman sekaligus studio sekaligus tempat peraduannya. Sebetulnya dia itu maestro seni rupa ini, tapi dia dikenal juga sebagai seorang kurator. Saya akan bertanya kepada Mas Heri Kris. Selamat berjumpa Mas Heri Kris. Selamat berjumpa Mas Argo. Yang kesekian-sekian kalinya Iya, iya. terlalu sering. Dan puluhan tahun kita Iya, sudah berkenalan ya. iya. Gimana Mas Argo? Saya ingin cerita Anda ketika kemarin baru saja Anda dari Jakarta dan diskusi dengan James Sumpangkat ya. Itu yang Anda bicarakan seperti apa itu? Saya bertemu dengan Pak Jim Sepangkat itu di Lembang di Bandung, di Iya, ya. rumah beliau ya. Ya, Oh, di Bandung ya? iya. Bukan di Jakarta ya? Bukan di Lembang Bandung. Ya itu ya peristiwa biasa silaturahmi. Saya bawa oleh-oleh lukisan kecil ya karena kedekatan itu kan juga kita sering saling sharing tentang ya apapun tentang seni rupa kita diskusikan gitu. Dan ya akhirnya kita kan sering membaca sejarah, terus bagaimana sejarah itu kita baca ulang supaya banyak hal yang tentunya kita perlu membuat kajian-kajian gitu supaya apa yang mungkin barangkali beberapa tulisan barangkali atau sebuah istilah-istilah yang diangkat digunakan untuk masyarakat seni itu perlu kita tinjau ulang barangkali seperti itu. Tadi di pembicaraan di luar Anda sempat menyinggung Avandi itu ya. Artinya dia itu sebetulnya secara kesejarahan itu sebagai maestro apa itu, bidang apa. Kita Iya, nggak bicara politik, nggak bicara korupsi, nggak bicara pelanggaran hukum dan lain-lain atau kekuasaan. Kita bicara tentang seni aja itu. iya. Gimana mas? Karena beberapa kali ya, bahkan saya sempat membaca bahwa label yang diberikan kepada Maestro Avandi itu kan Avandi dikatakan seorang ekspresionisme Indonesia. Ya. Nah, pemikiran saya sebenarnya Avandi bukan seorang ekspresionisme, bukan seorang pelukis cepat. Ekspresionisme itu bukan berarti seorang pelukis yang dengan aliran melukis cepat, salah. Jadi yang perlu diketahui yang namanya expression dan express itu berbeda. Yang satu tentang suara hati, yang satu express itu sebuah hal yang cepat. Kegiatan cepat ya, Ya, aktivitas yang cepat ya. jadi kata sifat dan kata benda ini sebenarnya kalau kita telaah itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, Avandi bukan seorang pelukis cepat. Avandi bukan seorang ekspresionisme seperti yang dilakukan Edward Munch dengan karya-karyanya. Edward Munch itu berkarya seorang pelukis Norwegia yaitu dia memang melukis dengan kondisi kejiwaan, pikiran dia, ekspresi perasaan dia. Makanya ketika dia punya kegelisahan apapun, dia ekspresikan dalam bentuk-bentuk yang sangat simbolik. Misalkan lukisan The Scream, itu teriakan yang dengan wajah yang sangat menakutkan seperti itu, ketakutan di zaman itu kan gitu. Nah, seorang pelukis yang menggunakan perasaan atau ungkapan-ungkapan pikiran dan perasaan itu biasanya dia membuat simbol. Avandi itu tidak. Avandi itu pelukis yang lebih Melihat banyak ya. menangkap objek on the spot lah zaman sekarang kan gitu. Nah, di zaman seni lukis modern itu bisa dikatakan impresionis atau post impresionis. Nah, saya lebih mengatakan Avandi ini seorang pelukis neo impresionisme karena cara melukisnya itu menangkap objek, karakter objek itu, tapi dengan cara yang baru, walaupun itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, ini yang bedanya neo impresionisme dengan ekspresionisme itu sangat berbeda, sejarahnya pun berbeda gitu.
itu kan kalau impresionisme itu memang pelukis-pelukis yang dia banyak melukis pemandangan, melihat objek, bukan bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Bukan permenungan gitu ya? Bukan hasil dari introspeksi diri, hasil dari kegelisahan diri, bukan. Tapi dia mengambil objek-objek yang ada di depan mata dia dengan kelihayan skill dia untuk menangkap objek itu. Dari pelukis cahaya sampai pelukis pemandangan dan sebagainya. Nah, yang termasuk figur-figur ya? Iya, figur-figur dan biasanya kan di taman, di bukit dan sebagainya. Nah, Avandi juga seperti itu, cuman dengan cara yang berbeda. Dia dengan tangan, dengan pelototan gitu. Tapi cara melukisnya sama. Dia kemana-mana bawa kanvas, melihat objek, bahkan melihat wajahnya aja harus dengan cermin, bukan hasil dari meditasi. Nah, itu seorang impresionis seperti itu. Dan bawa asisten untuk memelototkan Betul, ya. seperti Catnya itu. ya. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi, bahwa sejarah ini jangan sampai masyarakat luas ataupun generasi selanjutnya itu salah dalam pembacaan. Makanya ini perlu kita kaji ulang dengan masyarakat. Oke, setuju saya Mas. Sementara sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Matur nuwun Mas. Ya, terima kasih Mas Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.